Tuh, ingetin tuh. Pada wudhu yang kita kerjakan, di sana ada kerjaan apa? Fardu. Yang kedua ada kerjaan sunnah tuh. Nah, kerjaan fardu wudhu apa? Yang kemarin ada 6 tuh. Yang kemarin ya. Fardu wudhu itu hanya ada berapa? Ada 6 yang kemarin tuh ya. Pertama apa kemarin tuh? Niat tuh. Jangan lupa niat. Niat yang pertama. Niat pas pertama kali air wudhu sampai di muka kita itu. Pas sampai di muka kita, mau bagian atas, mau bagian samping, mau bagian bawah, masuk niat di hati kita ya tuh. Jadi nggak boleh niat dulu, baru kemudian apa? Basuh wajah kita, nggak boleh, nggak sah. Atau kita basuh dulu, baru kemudian apa? Niat itu pun sama nggak sah. Jadi harus berbarengan. Pas sampai air wudhu ke wajah kita, langsung apa? Niat di hati kita tuh. Jadi pas air wudhu sampai di wajah, langsung niat di hati. Boleh niatnya nawaitu taharata lis-shalah. Yang pertama itu. Yang kedua nawaitu raf'al hadasil asghar. Yang ketiga nawaitu fardal wudu'i. Ingetin tuh. Jadi wudhu itu fardunya hanya ada berapa? 6. Yang pertama tadi apa? Niat. Kapan tuh niat tuh? Awal pertama kali basuhan dari wajah kita. Langsung niat tuh. Mau bagian atas boleh, mau bagian samping boleh, mau bagian bawah juga boleh. Yang penting niat itu berbarengan dengan basuhan pertama kali air sampai di mana? Di wajah atau di muka. Jadi nggak boleh sebelumnya niat, baru sampai basuh wajah, nggak boleh. Atau sebelumnya apa? Basuh wajah, setelah itu apa? Niat pun sama nggak boleh. Jadi harus itu niatnya harus berbarengan dengan apa? Awal pertama kali air wudhu kita sampai di mana? Di wajah tuh. Tadi niatnya boleh kita niatnya di hati niatnya ya, bukan diucapin ya. Niatnya di hati boleh. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, boleh tuh. Silahkan tuh. Mau niat nawaitu taharata lis-shalah boleh. Boleh niatnya nawaitu raf'al hadasil asghar, atau boleh niatnya nawaitu fardal wudu itu. Ngerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua apa yang kedua? Ngebasuh wajah. Yang kedua ngebasuh wajah tuh. Wajah dari tempat tumbuh rambut ada bagian yang disebut dengan memanjang, ada yang disebut dengan bagian melebar wajah tuh. Bagian memanjang dari tempat tumbuh rambut sini sampai tempat bertemunya dua tulang rahang. Ini memanjang nih. Ini bagian wajah yang wajib ente basuh, anti basuh ini. Memanjang ini. Dari tempat tumbuh rambut sampai sini itu wajib memanjang. Melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil kuping yang sebelah kiri. Itu begitu. Nah, ini semua bagian yang wajib diapa ini? Dibasuh pada waktu kita wudhu. Ingetin. Jadi pertama tadi apa? Niat. Yang kedua ngebasuh wajah tuh. Wajib hukumnya, fardu hukumnya ngebasuh wajah. Wajah memanjang dari sini tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua tulang rahang. Melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil kuping yang sebelah. Nah, tuh ini bagian wajib semua ini. Tapi ingat, yang disebut dengan membasuh adalah mengalirkan air wudhu pada bagian-bagian yang disebut dengan wajah. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kakinya tentu. Cuma 3 doang yang wajib hukumnya kita mengalirkan air wudhu kita. Pertama di mana? Di wajah. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kaki itu. Wajib tuh dialirin. Sekalipun nggak digosok sah. Yang penting diapakan? Dialirin tuh. Nah, ingetin. Yang kemarin caranya tuh. Kalau anti bisa langsung begini, tuh, sekalian langsung sekaligus, air wudhu yang di tangan ini sampai ke seluruh bagian anti, silahkan. Yang udah terbiasa, misalnya demikian. Tapi kalau kita nggak bisa, misalnya pas kita basuh wajah, kemudian ada bagian tertentu yang nggak apa? Yang nggak kena air pada basuhan yang ada di tangan kita itu. Berarti kan mesti diapain nanti itu? Nah, diusap tuh, begini tuh. Pas air wudhu sampai, ternyata pada bagian sini nggak kena apa? Nggak kena air basuhan itu air wudhu pada muka kita. Berarti kan nanti pada akhirnya diapain tuh? Diusap atau disapu. Maka itu dihukumkan tidak sah. Tuh ingetin tuh. Tapi kalau ente yang bisa terbiasa seperti itu, silahkan, nggak masalah tuh.
Misalnya terbiasa pas ngebasuh wajah dari bagian atas sampai seluruh bagian yang wajib yang fardu itu semua kena aliran dari basuhan tangan kita ke bagian wajah tadi. Silahkan diperbolehkan. Tapi kalau ente yang kira-kira ini kayaknya pas bagian sini nggak kena nih, mesti aneh apain tuh? Aneh usap. Nah inilah yang menjadi masalah. Bagaimana hukumnya? Dihukumkan basuhan wajah ente dihukumkan tidak sah. Satu bagian yang wajib yang fardu nggak sah, maka dihukumkan bagaimana hukumnya? Nggak sah tuh. Kalau udah bagian satu saja tidak sah, maka dihukum hukumnya bagaimana? Tidak sah tuh. Makanya lebih hati-hati gitu tuh. Lebih hati-hati pada bagian wajah ini. Kenapa demikian? Tadi wajib syaratnya air wudhu harus apa tadi? Ngalir tuh. Ini masih muat satu lagi nih. Ini dalam masih muat nih. Maju. Ini saya maju. Jadi wajib hukumnya tuh. Jadi wajib hukumnya alirin pada bagian apa ini? Bagian wajah tuh. Jelas ngerti ya? Jadi pertama tadi apa? Niat. Yang kedua ngebasuh wajah tuh. Yang kedua ngebasuh wajah tuh. Ngebasuh wajah tadi itu. Ngebasuh wajah memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai mana? Bertemunya dua tulang rahang. Melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil yang sebelah. Ingatin tadi. Yang disebut dengan membasuh baik itu wajah atau bagian tangan atau bagian kaki, wajib air wudhunya diapakan? Dialirkan tuh. Kalau sampai nggak bisa, maka diupayakan jangan menggunakan tangan, tapi langsung dari mana? Dari keran tuh. Kita khawatir nanti pas pakai tangan ternyata ada bagian yang apa? Yang nggak terbasuh, ada bagian yang nggak terbasuh, pada akhirnya kita usap, maka dihukumkan bagian tersebut wudhunya dihukumkan tidak sah. Karena bagian itu hukumkan tidak sah, maka dihukumkan wudhunya tidak sah. Ngerti ya? Jadi pertama tadi apa? Ya. Yang kedua tadi apa? Membasuh wajah. Yang ketiga tadi apa? Membasuh kedua tangan tuh dari sini sampai mana? Sampai siku. Bagian yang wajib dari sini sampai siku. Ini bagian wajib. Bagian wajib kita ngebasuh pada bagian tangan kita. Dari mulai sini sampai sini itu. Tangan ini. Kalau tadi wajah memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua tulang rahang. Melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil kuping yang sebelah kiri. Nah, pada tangan yang wajib dari sini tuh. Nih, sini tuh. Ingatin, sebelum wudhu, periksa dulu seluruh anggota-anggota wudhu. Apakah ada mani atau tidak? Ingatin tuh, bagi perempuan sama. Sebelum kita wudhu, periksa dulu, perhatikan secara maksimal. Apakah pada bagian-bagian anggota wudhu kita ada apa tadi? Mani. Mani itu apa? Penghalang masuknya air wudhu ke bagian anggota wudhu kita. Contoh, tip X, kemudian cat, kemudian apa lagi? Oli, kemudian minyak, kemudian ke perempuan pakai bedak, pakai apa? Lipstick, pakai blush on, perempuan tuh pakai maskara. Itu mesti diapain dulu semua tuh? Bersihin dulu. Kalau anti langsung wudhu, belum dibersihin make up anti, dihukumkan wudhunya nggak sah. Kenapa demikian? Masih ada apa itu? Nah, ini tuh masih ada bedak, masih ada blush on, masih ada maskara, masih ada bibir merah, dihukumkan tidak sah tuh. Jelas ngerti ya? Jadi laki perempuan, lihat dulu semua anggota wudhunya. Bagian wajah, terutama mata kita itu. Ada apanya tuh? Ada belek tuh. Diapain dulu tuh? Bersihin dulu tuh. Jangan langsung apa? Jangan langsung wudhu. Jelas ngerti ya? Jadi seluruh bagian, lihat dulu. Tangan ada nggak nih? Nah, tangan ini nih. Apa ini? Nah, kuku tuh. Lihat dulu tuh. Yang kukunya ada tai kukunya, diapain dulu? Bersihin dulu tuh. Jangan langsung wudhu. Kenapa demikian? Itu tai kuku menghalangi air wudhu masuk ke mana? Dalam bagian kuku ini tuh. Yang pada akhirnya dihukumkan bagaimana basuhannya? Tidak sah. Kalau sudah tangan tidak sah, maka dihukumkan wudhu bagaimana? Tidak sah tuh. Ingatin tuh. Laki perempuan sama kayak begitu. Lihat kukunya tuh. Makanya sunnah gunting kuku itu boleh hari Senin, boleh hari Kamis, atau boleh hari Jumat tuh. Tujuannya demikian. Kalau kita nyala kuku, nanti khawatir ada tanah,
ada macem-macem, ada apa lagi tuh? Daki, upil, masuk di mana tuh? Di kuku. Kita nggak sempat bersihin tuh. Ternyata ini ada upilnya, atau ada olinya, atau ada TPX-nya, maka dihukumkan bagaimana ukurnya? Tidak sah tuh. Lagi perempuan sama kayak begitu. Jadi kukunya itu harus diapain dulu? Dibersihin dulu. Terus ngerti ya? Sama dengan kuku kaki ya dulu tuh. Nah, ente biar kaki tuh lagi perempuan tuh kadang-kadang jempolnya suka apa tuh? Hitam tuh ujung-ujungnya tuh. Tuh ingetin tuh. Perempuan juga sama tuh. Perempuan kalau udah kakinya ujungnya hitam itu biasanya selangkangan hitam juga tuh. Iya benar begitu. Oh, karena kaki yang kelihatan aja nggak diapain tuh. Dirawat. Yang laki lebih hitam lagi yang laki. Lebih parah lagi. Makanya ente tuh anti tuh biar benar tuh kaki tuh. Biar diapain tuh? Bersihin tuh. Jadi kuku kaki, kuku tangan mesti diapain? Dibersihin, digunting tuh. Terus ngerti ya begitu ya? Jadi kaki lihat dulu tuh. Ini ada nggak ini? Ada kuku kaki nggak? Oh nggak ada ini. Ya udah langsung wudhu tuh.